Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, jurusan Psikologi, kelas 2022E, akan mempresentasikan tentang integrasi nasional. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Daivani Salsabila dengan NIM 22010664 Ada juga Dini Ardila dengan NIM 22010664 dan saya sendiri Rehan Hayatunisa dengan NIM 22010664 Baik, yang selanjutnya akan dipresentasikan atau dipaparkan oleh teman saya Daivani Salsabila. Silakan. Terima kasih Nisa untuk waktunya. Jadi yang kita bahas hari ini yaitu konsep dan urgensi integrasi nasional. Yang pertama yaitu makna dari integrasi nasional. Terdapat beberapa pengertian integrasi nasional yaitu yang pertama berdasarkan etimologi, artinya itu pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh yang berkaitan dengan kebudayaan hingga cita-cita. Dari Safruddin Bahar tahun 1996, yaitu upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang ketiga ada Iza Nur Arfani 2001, pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Yang keempat ada dari Juliati Suroyo tahun 2002, yaitu bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Yang kelima ada Ramlan Surbakti tahun 2010, yaitu proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Lalu ada Mahfud MD dari Mahfud MD, yaitu pernyataan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh. Secara sederhana memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Dan yang terakhir yaitu dari Quran atau tahun 2010, yaitu kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur. Yang kedua yaitu jenis-jenis dari integrasi. Jadi menurut Miron Weiner dalam Ramlan Bakti tahun 2010, pengertian integrasi nasional itu lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional itu sendiri. Jadi menurut si Weiner ini, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni yang pertama ada integrasi bangsa, yaitu menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua, yaitu integrasi wilayah, itu menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, ada integrasi elit massa, itu lebih menunjuk ke masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, atau mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Lalu yang keempat ada integrasi nilai, itu menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Dan yang terakhir ada integrasi tingkah laku atau biasa disebut perilaku integratif, menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dibagi dari 3 aspek, yaitu aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Jadi dari aspek politik itu biasa disebut integrasi politik, aspek ekonomi atau yang biasa disebut integrasi ekonomi, yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergi. Dan ada aspek sosial budaya, atau yang biasa disebut integrasi sosial budaya, yakni hubungan antara suku, lapisan, dan golongan. Berdasarkan pendapat ini, integrasi nasional itu meliputi yang pertama, ada integrasi ekonomi, yaitu terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya.
Misalnya yaitu peraturan, norma dan prosedur, dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Yang kedua ada integrasi politik, itu terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Jadi kalau dimensi vertikal itu dia menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal, yaitu menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir ada integrasi sosial budaya. Di integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya ini juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misalnya itu suku, agama, dan ras. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang selanjutnya ada pentingnya integrasi nasional. Jadi tiap bangsa atau negara itu emang memerlukan integrasi nasional. Gunanya atau fungsinya itu untuk menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas nasional yang baru saja diciptakan, kayak bahasa nasional, simbol negara, ideologi nasional, dan lain-lain. Kemudian ada integrasi versus disintegrasi. Nah, integrasi ini tuh berarti penyatuan atau keterpaduan antar elemen. Sedangkan disintegrasi merupakan ketidakpaduan atau keterpecahan antar elemen yang ada. Lebih jelasnya, disintegrasi itu merupakan memudarnya kesatu paduan antar golongan dan kelompok dalam suatu negara atau bangsa. Contohnya, ada pertentangan fisik, perkelahian, revolusi, atau bahkan sampai perang. Selanjutnya, kemudian selanjutnya ada sumber historis, sosiologis, dan politik integrasi nasional. Yang pertama ada perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo tahun 2002, itu tuh ada 3 model integrasi. Yang pertama ada model integrasi Imperium Majapahit. Sesuai dengan namanya yaitu Imperium Majapahit, model ini tuh bersifat kemaharajaan yang luas dan memiliki struktur konsentris. Nah, struktur konsentris ini tuh dibagi jadi 3 wilayah. Yang pertama ada wilayah inti kerajaan atau disebut Nagaragung, kemudian konsentris kedua atau wilayah luar Jawa, itu tuh ada mancanegara dan pasisiran. Terus yang ketiga itu ada Tanah Sabrang yang merupakan negara-negara sahabat yang memiliki hubungan diplomatik dan dagang dengan Majapahit. Kemudian yang kedua ada model integrasi kolonial. Integrasi ini tuh tercapai pada abad 20 dengan wilayah dari Sabang sampai Merauke dengan sebutan integrasi atas wilayah Hindia Belanda. Nah, pada integrasi ini itu pemerintah tuh nggak punya dukungan massa atau masyarakat yang berarti. Hal ini menandakan bahwa integrasi kolonial tidak dapat menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Dengan kata lain, integrasi kolonial itu cuma jadi alat untuk menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Sesuai dengan namanya, kan integrasi kolonial. Jadi, pemerintah atau masyarakat-masyarakat Indonesia tuh nggak bisa menyatukan suaranya karena masih ada di bawah kepemimpinan kolonial Belanda gitu. Kemudian yang ketiga ada model integrasi nasional Indonesia. Integrasi ini tuh dibuat dan diberlakukan dengan tujuan membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia merdeka dengan semangat nasionalisme dan kesadaran kebangsaan yang baru. Model ini tuh tumbuh diawali dengan adanya kesadaran berbangsa yang mengalami proses pendidikan. Hal ini ditandai dengan pendirian-pendirian organisasi pergerakan di berbagai bidang. Kemudian ada penumbuhan kesadaran berbangsa itu ada beberapa tahapan, kayak masa perintis, masa penegas, masa percobaan, dan masa pendobrak. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, model ini tuh tumbuhnya kan karena memang adanya kesadaran berbangsa yang udah tumbuhnya tuh karena ada mengalami proses pendidikan. Proses pendidikan ini sendiri itu salah satunya juga dampak dari peninggalan kolonial Belanda. Jadi secara tidak langsung peninggalan tentang pendidikan dari kolonial Belanda itu memiliki dampak pada masyarakat Indonesia sendiri untuk menumbuhkan kesadaran untuk menjadi bangsa yang satu
gitu. Selanjutnya, kayak yang tadi disebutkan bahwa penumbuhan kesadaran itu ada 4 masa. Yang pertama ada masa perintis. Masa perintis itu tuh ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 10 Mei tahun 1908 yang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian yang kedua ada masa penegas, ditandai dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sesuai dengan namanya, penegas. Jadi apa yang tertuang dalam Sumpah Pemuda merupakan penegasan bahwa contohnya bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dipakai di Indonesia. Gitu. Selanjutnya ada masa percobaan. Masa percobaan itu ditandai dengan organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI atau Gabungan Politik Indonesia mengusulkan Indonesia berparlemen pada kolonial Belanda. Kemudian yang terakhir ada masa pendobrak. Masa ini tuh ditandai dengan kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dari sisi sosial budaya, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ini tuh merupakan revolusi integratifnya bangsa Indonesia. Dari bangsa yang terpisah dengan beragam identitas menuju bangsa yang satu, yakni bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua ada pengembangan integrasi di Indonesia. Faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara itu ada 5, yaitu adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Contohnya kalau yang di gaya politik kepemimpinan itu yang punya peran besar itu kan presiden gitu ya. Jadi gimana gaya kepemimpinan presiden itu akan berpengaruh besar terhadap tingkat integrasi nasional suatu negara. Kayak integrasi nasionalnya itu akan menguat atau melemah, jadi itu tergantung gaya politik kepemimpinan. Contohnya lagi kayak adanya ancaman dari luar. Jadi misal kayak ada kericuhan atau ketidakrukunan antar negara tetangga, itu juga menjadi salah satu sebab melemahnya integrasi nasional. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Dinardila. Terima kasih. Baik, melanjutkan dari penjelasan Nisa tadi, menurut Usmon pada tahun 1998 terdapat kelompok masyarakat yang dapat terintegrasi. Yang pertama itu memiliki nilai-nilai fundamental. Jadi nilai-nilai fundamental ini itu merupakan nilai-nilai bersama yang disepakati. Kemudian ada terhimpun pada unit sosial sekaligus atau pada unit sosial yang sama. Jadi masyarakat dengan latar belakang yang berbeda terlibat pada organisasi yang sama itu cenderung akan lebih mudah bersatu karena menciptakan loyalitas pada organisasi itu. Yang ketiga ada sifat saling bergantung. Jadi sifat ini itu meliputi sifat saling membutuhkan dan kerjasama. Jadi dengan adanya sifat-sifat ini itu kan masyarakat dapat bersatu karena adanya rasa saling membutuhkan satu sama lain gitu. Contohnya pedagang membutuhkan pembeli untuk mendapatkan uang, sedangkan pembeli membutuhkan pedagang untuk mendapatkan kebutuhannya. Selanjutnya. Kemudian menurut Syamsuddin terdapat 2 strategi kebijakan. Yang pertama adalah policy assimilationist atau strategi asimilasi. Jadi ini itu menciptakan integrasi nasional dengan menggabungkan budaya-budaya berbeda, namun menghapuskan atau meleburkan budaya yang sudah ada sebelumnya. Kemudian ada polisi Bhinneka Tunggal Ika atau strategi Bhinneka Tunggal Ika. Kalau strategi ini itu lebih menyatukan budaya-budaya yang berbeda tanpa menghapuskan budaya-budaya yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya ada dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama, dinamika integrasi nasional di Indonesia. Next. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Daivani, terdapat 5 integrasi nasional di Indonesia. Yang pertama ada integrasi bangsa, di mana itu merupakan proses penyatuan berbagai kelompok budaya atau sosial dalam pembentukan identitas sosial. Contohnya peristiwa Gerakan Aceh Merdeka yang terjadi pada 15 Agustus tahun 2005, di mana Indonesia itu berhasil berdamai dan mengajak Aceh untuk kembali bergabung dalam kedaulatan NKRI. Kemudian ada integrasi wilayah,
yaitu merupakan pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat atau atas unit-unit atau wilayah politik yang lebih kecil. Contohnya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, di mana Indonesia itu menyatakan luas wilayahnya melalui lebar laut teritorial yang menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau di Indonesia. Kemudian ada integrasi nilai yang merupakan persetujuan terhadap nilai-nilai bersama yang diperlukan untuk memelihara ketertiban sosial. Contohnya diberikannya pendidikan moral Pancasila dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dengan tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila ini agar dapat menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakatnya. Kemudian ada integrasi elit massa, yaitu kemampuan menghubungkan antara kaum elit atau pemimpin dengan massa atau rakyatnya. Contohnya seperti kunjungan pemimpin kepada rakyatnya gitu. Kemudian ada kotak pos presiden dan yang lain-lain. Kemudian ada integrasi tingkah laku, yaitu kemampuan masyarakat untuk berorganisasi dan bekerja sama menciptakan kebermanfaatan gitu. Contohnya dibentuknya lembaga-lembaga politik dan birokrasi. Next. Kemudian ada tantangan dalam membangun integrasi. Nah, tantangan dalam membangun integrasi ini itu dibagi menjadi dua, yaitu dimensi horizontal dan vertikal. Pertama, dimensi horizontal yaitu adanya primordialisme yang masih kuat, di mana individu itu mempunyai ikatan kuat pada golongan atau kelompok yang melekat sejak lahir. Nah, primordialisme ini itu merupakan pandangan seseorang mengenai suku, agama, ras, jenis kelamin, geografi, yang sudah melekat pada individu itu sendiri sejak mereka lahir. Next. Kemudian ada dimensi vertikal. Di sini itu lebih ke perbedaan antara kaum elit dengan massa. Dalam hal ini itu konteksnya pemimpin dan rakyatnya. Contohnya itu dalam segi pendidikan. Kalau misalkan kaum elit itu kan dianggapnya mereka memiliki pandangan yang lebih kekotaan atau lebih modern gitu. Sedangkan mungkin sebagian massa atau sebagian rakyatnya itu dianggap masih memiliki pandangan yang tradisional. Next. Kemudian ada penanggulangan terhadap tantangan integrasi nasional ini. Yang pertama, secara horizontal itu kita dapat menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antar kelompok masyarakat yang berbeda, kemudian bersedia untuk hidup berdampingan dengan damai dan saling menghargai perbedaan yang ada. Kemudian kalau dari dimensi vertikal sendiri, pemimpin itu bersedia untuk terus-menerus berhubungan dengan rakyatnya, mau mendengarkan keluhan rakyatnya, dan mau turun dengan semua rakyatnya. Maksudnya mau dekat gitu. Next, kemudian ada urgensi integrasi nasional. Jadi integrasi nasional itu sangat penting dan sangat diperlukan untuk membangun kejayaan suatu negara agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, ketika integrasi nasional itu gagal, itu juga berarti menandakan kegagalan suatu negara untuk membangun kejayaan nasional dan dapat mengancam keberlangsungan hidup bangsa karena muncul banyak konflik dan pertikaian. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.